para subscriber yang mulia. Saya memberikan pencerahan ini supaya si Donditan itu tidak mengadakan kengawuran sedunia karena pernyataan-pernyataan dan penghinaannya terhadap kekristenan. Mampus lo. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Bahwa seolah-olah Alkitab itu salah dan seolah-olah Al-Quran itu yang benar. Ini yang mau saya bilang kepada siaran sekarang ini. Sebenarnya saya mau simpan siaran ini untuk nanti malam, tapi inilah cerita yang harus saya sampaikan. Betapa konyolnya manusia kayak begini, saudara-saudara. Kalau dibilang Quran jiplak Bible, di Quran ada nggak cerita Nuh? Sekarang kalau dibilang Quran jiplak Bible, ya oke. Kalau dibilang Quran jiplak Bible, di Quran ada nggak cerita Nuh mabok anggur? Enggak. Telanjang? Enggak. Ada itu di Bible ada? Ada. Ada nggak di Quran cerita mengenai Nabi Harun bikin patung sapi yang disembah berhala? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzinah gitu sama Binor gitu? Ada seperti itu kok. Ada. Serius? Ada. Ada nggak di Quran begitu? Nggak ada dong. Ada. Ada nggak cerita atau kisah di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? 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 Nggak ada lah pasti. Ada nggak? Nggak ada. Di Bible ada. Ada nggak kisah di Quran Nabi Ayub diuji kemudian menyalahkan Tuhan karena Tuhan yang menguji dia gitu? Nggak ada. Ada nggak di Quran kisah Nabi Lut yang menghamili 2 anak perempuannya? Kok bengong sih mukanya? Ada nggak di Quran cerita begitu? Nggak ada lah kok. Kalau nggak ada, terus bagaimana bisa dibilang Quran jiplak Bible gitu loh? Di Bible ceritanya begitu. Benar-benar ada di dalam. Mau dibuktiin? Tinggal dicari aja, ada ya, di Bible ada. Nah, kalau di Bible ceritanya begitu, di Quran ceritanya nggak begitu, terus dibilang jiplak gitu, hanya karena nama-namanya sama gitu. Iya, asik sekali ini. Ini pernyataan kamu ada di ujung jurang kehancuranmu. Hei Donditan Oon. Hei Donditan Oon. Saya sih sebenarnya kalau mau sama seperti dia gampang saja jawabnya. Tetapi saya cuma pengen ngebalas dari Bible-nya dia sendiri. Nah, ternyata di Bible-nya orang Kristen, kalau ada orang mengatakan saudaranya bodoh, itu diancam dengan api neraka. Nggak percaya? Buka Matius 5 ayat 22. Harus saya ungkapin bahwa kamu sungguh keblinger masuk Islam. Dari Kristen masuk Islam. Pada waktu mempelajari Islam itulah saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci. Karena tidak mungkin dikarang oleh manusia. Jadi kamu kangen dengan 72 bidadari cantik, yang cantiknya itu minta ampun hanya karena ingin masuk surga bersama 72 bidadari, dilayani oleh 72 bidadari. Kainama, ya, Anda silakan berjuang nanti dapat bidadari nanti. Oh, iya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Ya baguslah kita bidadari gitu ya. Di surga kita bidadari bagus lah ya. Ya surga kok, ya kan? Ya iyalah, namanya juga surga. Surga itu tempat kebahagiaan, tempat ketenangan, tempat yang didambakan. Di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Apapun yang diinginkan ada, seperti di surah Ad-Dukhan ayat 54. Demikianlah
Kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Nggak apa-apa ya. Soalnya di agama saya yang lama, di Kristen dulu, itu surganya menyeramkan. Bagaimana Ustaz? Tiba-tiba ada naga timbul di surga. Naga menyerang para malaikat, yaitu Michael dan kawan-kawannya itu. Michael tuh siapa? Mikael. Diserang, diserbu. Michael lawan. Lalu nanti ada Uriel keluar, nanti ada Rafael keluar. Wah, mereka keluar semua, perang di situ. Lalu iya, nanti tiba-tiba ada sosok perempuan dengan baju ungu dan merah, lalu duduk di atas sebuah bukit yang bermata air. Lalu naga itu mau datang, perang aja dari depan sampai belakang, nggak ada mana surganya gitu, nggak ada tenangnya ibaratnya. Boleh contoh ayat Ustaz? Wahyu. Wahyu. Iya. Kitab Wahyu. Iya. Wahyu mulai Wahyu 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi naga itu juga punya pasukan yang bernama malaikat. Sehingga berperang antara malaikat dengan malaikat. Itu udah gitu apa? Ada roh bertanduk 7, matanya 10. Nanti juga di sorga mereka, roh Allah itu seperti anak domba yang disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Kalau begini penampilan, seram juga sebenarnya. Jadi mereka itu, surga itu kecil, kotak ukurannya, perang di dalamnya itu naga, ada perempuan, ada makhluk-makhluk aneh, tanduknya 7, matanya 10, terus kakinya bagaimana, mukanya seperti singa, badannya seperti beruang, paruh, ada paruh. Ini surga apa? Sekarang tinggal pilih. Anda mau surga yang mana? Surga yang damai, yang indah, yang ada bidadarinya, apapun yang Anda minta ada, atau surga yang ada peperangannya. Ada makhluk-makhluk yang menyeramkan, kemudian antara malaikat dengan malaikat lainnya saling berperang. Silakan pilih sendiri. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan bahwa wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Surat ke-19 ayat 71 mengatakan, dan tidak ada di antaramu, kamu Muhammad, kecuali kamu pasti masuk neraka. Ada ayatnya betul. Nanti semua orang, semua manusia akan digiring menuju neraka. Tapi belum tentu semua masuk. Mendatangi belum tentu masuk. Jadi masih di pinggir neraka. Karena itu sudah ditetapkan. Jadi Muhammad pasti masuk neraka. Mampus lo. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Tenang dulu, masih ada ayat sambungannya, ayat berikutnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi setelah digiring ke neraka, kemudian orang-orang yang bertakwa diselamatkan langsung masuk surga. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad jelas orang yang paling bertakwa di dalam agama Islam. Jadi dari ayat ini Nabi Muhammad jelas langsung masuk surga. Bagaimana? Di Al-Quran, di surah Al-Maidah ayat 72, orang yang mengimani Nabi Isa adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri, digolongkan menjadi orang kafir.
Bagaimana? Dan orang-orang kafir yang tadi yang mengakui bahwa Nabi Isa putra Maryam adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan, dan tidak mengimani Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana? Ini masuk neraka, dan ini masuk surga.